Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Araf Effendi Nasution, NIM 0307212041. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dari dosen saya, yaitu dosen pengampu Ibu Junaida MPD dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuki, yaitu pengertian paragraf, yang mana paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Selanjutnya, pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama yaitu Gharib Kerap, yang mengemukakan bahwa paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Istilah paragraf sendiri juga memiliki nama lainnya, yaitu alinea. Pengertian paragraf menurut Kuntarto yaitu paragraf merupakan bagian karangan yang berkaitan secara utuh dan padu serta membentuk suatu kesatuan pikiran. Selanjutnya, macam-macam paragraf. Paragraf berdasarkan isinya, yang pertama yaitu narasi. Paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh Sudarno dalam hikmat. Yang kedua, deskripsi. Paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Selanjutnya, eksposisi. Paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya ada informasi. Selanjutnya, paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diukir dengan kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya yaitu paragraf induktif, yang mana paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Dan ada pula paragraf campuran, yang mana paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat pokok, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhirnya paragraf merupakan penegas dari awal paragraf. Selanjutnya, paragraf berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, paragraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, yang ketiga paragraf penutup. Unsur-unsur paragraf: yang pertama harus berisi kalimat utama, yang kedua harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama, yang ketiga harus memiliki koherensi, yang keempat harus memiliki kesatuan atau unity, yang kelima harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambah keterangan, yang keenam paragraf harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatif, yang ketujuh paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang memadai dan menunjang kalimat pokok. Selanjutnya, fungsi dan syarat paragraf. Fungsinya yaitu untuk menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikir pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dengan yang lain. Pengarang melahirkan pikiran secara sistematis, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang sebagai tanda pikiran baru dimulai. Syaratnya yaitu kesatuan, kepaduan, isi relevan dengan karangan, dan juga pengembangan. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.